Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi nilai saat ini dan akuntansi tingkat harga umum. Dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Nadia Alifia Zahara dengan NIM akhir 049, Rosa Kusuma Maida Mardika dengan NIM akhir 269, Elda Furilsari dengan NIM akhir 304, Septian Aji Nugroho dengan NIM akhir 377, Mika Wahyu Pamungkas dengan NIM akhir 419, Muhammad Fabian Ramadhani dengan NIM akhir 448, dan yang terakhir Halinda Vina PE dengan NIM akhir 477. Oke, materi yang pertama itu relevansi konsep laba dan konsep laba akuntansi tradisional. Baik, pada bagian ini kita akan membahas mengenai relevansi konsep laba. Laba itu merupakan komponen utama dalam laporan keuangan yang sangat penting karena dijadikan dasar dalam perpajakan, pembagian dividen, pengambilan keputusan investasi, serta alat prediksi masa depan. Yang pertama, laba digunakan sebagai dasar dalam perpajakan dan redistribusi kekayaan oleh pemerintah. Kedua, laba menjadi acuan dalam kebijakan dividen dan retensi perusahaan. Yang ketiga, laba digunakan untuk mengambil keputusan investasi. Yang keempat, laba digunakan sebagai alat prediksi kondisi ekonomi di masa mendatang. Kemudian yang kelima, laba juga menjadi ukuran efisiensi kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Terdapat tiga dimensi perataan laba yang disebutkan. Yang pertama yaitu perataan berdasarkan pengakuan peristiwa, yang kedua perataan alokasi sesuai waktu, dan yang terakhir yaitu perataan klasifikasi. Baik, kemudian pada konsep akuntansi tradisional tentang laba. Laba akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan dan biaya historis yang berhubungan. Laba akuntansi ini itu mengharuskan adanya pengukuran beban secara historis, ketaatan pada prinsip biaya, dan juga pengaitan pendapatan yang direalisasi dengan biaya relevan. Kemudian pada kelebihan laba akuntansi yang pertama yaitu objektif karena menggunakan transaksi yang benar-benar terjadi. Kemudian ada terverifikasi, yaitu data yang digunakan bisa diuji kebenarannya, dan yang terakhir yaitu berguna untuk pelaporan manajemen. Pada kelemahan dalam laba akuntansi, yang pertama ada tidak mengakui kenaikan nilai yang belum direalisasi karena menggunakan prinsip biaya historis. Kemudian ada juga kurang relevan karena prinsip realisasi dan fatisme bisa membuat data yang disajikan tidak menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Baik, selanjutnya yaitu konsep tentang laba dan pemeliharaan modal. Hakikat konsep ekonomi tentang laba. Jadi, Adam Smith adalah ahli ekonomi pertama yang mendefinisikan laba sebagai suatu peningkatan kekayaan. Dan kebanyakan penganut aliran klasik, terutama Marshall pada khususnya mengikuti konsep laba yang dimiliki oleh Smith dan menghubungkan konseptualisme pada praktik-praktik bisnisnya. Sedangkan Lindahl memperkenalkan konsep laba sebagai bunga yang mengacu pada apresiasi secara terus-menerus terhadap barang-barang modal selama waktu berjalan. Selanjutnya, perbedaan antara bunga dan konsumsi selama periode tertentu dinyatakan sebagai simpanan. Jadi pemikiran ini mengarah pada konsep laba ekonomi yang berlaku umum sebagai konsumsi ditambah simpanan yang diharapkan akan terjadi selama satu periode tertentu. Simpanan adalah sama dengan perubahan dalam modal ekonomi. Selanjutnya yaitu rumus dan identitas laba ekonomi. Jadi konsep laba ekonomi adalah konsumsi ditambah simpanan selama periode tertentu. Sedangkan rumus atau identitas laba ekonomi yaitu YE yaitu laba ekonomi sama dengan C ditambah KT min KT min 1. Di mana YE adalah laba ekonomi dan C adalah konsumsi, sedangkan KT adalah modal periode T dan KT-1 sama dengan modal periode T-1. Selanjutnya konsep-konsep pemeliharaan modal. Jadi laba hanya diakui jika modal telah terpelihara atau biaya telah tergantikan. Terdapat 4 konsep pemeliharaan modal. Yang pertama ada pemeliharaan uang, yang kedua ada pemeliharaan daya beli yang sama, yang ketiga pemeliharaan kapasitas produktif, dan yang terakhir ada pemeliharaan kapasitas produktif dalam satuan daya beli yang sama atau modal fisik.
Baiklah, mulai slide ini akan dijelaskan tentang konsep nilai saat ini bersama dengan saya. Langsung saja, mari masuk ke pembahasan. Konsep nilai saat ini merupakan pendekatan dalam akuntansi yang menilai aset dan kewajiban berdasarkan nilai pasar saat ini, bukan biaya historis. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang lebih relevan dan andal kepada pengguna laporan keuangan. Nah, konsep nilai saat ini memiliki beberapa karakteristik utama, seperti relevansi, yaitu menyediakan informasi yang mencerminkan kondisi ekonomi terkini. Yang kedua yaitu keandalan, yaitu menggunakan nilai pasar yang dapat diverifikasi. Dan yang ketiga, keterbandingan, yaitu memungkinkan perbandingan yang lebih baik antar perusahaan dan periode. Next slide. Jadi, konsep nilai saat ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari konsep itu yang pertama, konsep ini itu lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang aktual. Dan kelebihan berikutnya, meningkatkan ketepatan estimasi kekayaan bersih perusahaan. Dan yang ketiga, mengurangi kesalahan keputusan investasi oleh pengguna laporan keuangan. Nah, jika ada kelebihan tentu ada kekurangan. Dan kekurangan dari konsep nilai saat ini, yang pertama yaitu estimasi nilai pasar terkadang subjektif dan sulit untuk diverifikasi. Dan yang kedua, menimbulkan fluktuasi yang tinggi dalam laporan laba rugi. Karena konsep ini didasarkan oleh nilai pasar saat ini, yang mana cenderung bersifat fluktuatif. Baiklah, masuk ke slide selanjutnya. Penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan biaya historis. Nah, penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan biaya historis merupakan konsep dalam akuntansi, di mana laporan keuangan biaya historis dikoreksi dengan memperhitungkan inflasi guna untuk menjaga konsistensi daya beli dalam laporan keuangan dari waktu ke waktu. Nah, dalam menyajikan kembali terdapat dua metode, yaitu metode moneter dan juga metode komprehensif. Metode moneter atau non-monetary atau metode moneter atau non-moneter merupakan metode penyajian dengan mengidentifikasi antara item moneter seperti akun kas, piutang, dan hutang dengan item non-moneter seperti akun persediaan, properti, dan peralatan. Lalu metode berikutnya yaitu metode komprehensif. Nah, metode ini seluruhnya dilakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga umum. Next slide. Nah, apa sih kelebihan dari dilakukannya penyajian kembali ini? Nah, kelebihannya yang pertama, untuk menunjukkan laba yang real, bukan laba yang semu akibat inflasi. Dan yang kedua, membantu pengelolaan modal itu menjadi lebih akurat di lingkungan yang terjadi inflasi yang tinggi. Nah, jika ada kelebihan tentu saja ada kelemahannya. Sedangkan kelemahannya sendiri, perhitungannya itu memerlukan metode yang kompleks, khususnya saat indeks harga sedang mengalami fluktuasi yang besar. Dan yang kedua, kadang tidak dapat dipertimbangkan perubahan harga spesifik untuk masing-masing aset. Pada slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana laporan keuangan yang perlu disesuaikan ketika terjadi perubahan tingkat harga umum atau yang biasa kita kenal dengan inflasi. Kita tahu bahwa inflasi membuat nilai uang menurun. Nah, ini berdampak langsung ke laporan keuangan. Nilai yang tercatat bisa saja tidak lagi mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Tanpa penyesuaian, informasi dalam laporan bisa jadi keliru, baik dari segi waktu pencatatan maupun nilai yang digunakan. Ada dua jenis kesalahan yang bisa muncul kalau inflasi diabaikan. Yang pertama kesalahan waktu dan yang kedua kesalahan unit pengukuran. Kesalahan waktu ini yaitu ketika nilai dicatat di periode yang tidak sesuai. Yang kedua kesalahan unit pengukuran artinya angka yang digunakan tidak mencerminkan daya beli real. Kalau
dua hal ini terjadi, maka laporan keuangan jadi kurang bisa diandalkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, caranya adalah dengan menyesuaikan laporan keuangan menggunakan satuan daya beli umum. Kita juga perlu menggunakan model akuntansi yang mempertimbangkan pengaruh inflasi secara langsung, supaya laporan tetap relevan dan informatif. Lalu ada 3 model akuntansi yang biasa digunakan untuk menyesuaikan laporan dengan kondisi inflasi. Yang pertama, biaya historis yang disesuaikan. Yang kedua, biaya penggantian yang disesuaikan. Yang ketiga, nilai realisasi bersih yang disesuaikan. Masing-masing punya pendekatan yang berbeda dalam memperhitungkan dampak inflasi. Kalau kita bandingkan, model nilai realisasi bersih punya keunggulan yang cukup jelas. Coba dilihat di tabel itu ya. Jadi biaya historis disesuaikan, masih ada kesalahan waktu, tapi tidak ada kesalahan unit. Biaya penggantian disesuaikan, juga masih ada kesalahan waktu. Nilai realisasi bersih disesuaikan, tidak ada kesalahan dan lebih mudah diinterpretasikan karena menggunakan pasar output sebagai acuan. Dari perbandingan tadi bisa disimpulkan bahwa model yang paling tepat adalah akuntansi nilai bersih yang dapat direalisasikan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum. Model ini bebas dari kesalahan waktu dan unit, serta memberikan informasi yang lebih akurat dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang pembedaan moneter dan non-moneter. Nah, pos non-moneter ini adalah pos dalam laporan keuangan yang nilainya itu tidak tetap dan bergantung pada harga pasar saat ini, seperti tanah, bangunan, persediaan, atau aset tetap lainnya. Karena harga tersebut itu bisa berubah akibat inflasi atau kondisi ekonomi, maka nilai pos non-moneter itu harus disesuaikan supaya mencerminkan daya beli yang sama di akhir periode pelaporan, yang bertujuan agar informasi keuangan tetap akurat dan relevan dengan kondisi saat ini. Baik, terus kemudian ada pos moneter. Nah, pos moneter ini mencakup akun-akun dengan nilai tetap dalam satuan mata uang, seperti kas, piutang, dan utang. Nah, nilainya itu tidak berubah, sudah tercatat dalam rupiah sesuai nilai nominalnya. Namun, karena daya beli uang itu bisa nurun karena inflasi, pos moneter itu bisa menyebabkan keuntungan atau kerugian daya beli, meskipun jumlah nominalnya itu tetap. Baik, selanjutnya pembedaan moneter dan non-moneter. Yang pertama tentang saham preferen. Untuk moneter, jika dicatat besar nilai likuidasinya atau jumlah tetap yang akan diterima saat dilikuidasi, maka termasuk pos moneter. Nah, untuk di non-moneter, jika dicatat tuh lebih kecil dari nilai likuidasinya, maka dianggap sebagai pos non-moneter karena nilainya tidak mencerminkan jumlah tetap. Yang kedua tentang pajak penghasilan tangguhan. Nah, untuk moneter itu tidak diklasifikasikan sebagai pos moneter karena nilainya itu tidak tetap dan tergantung pada estimasi di masa depan. Sedangkan di non-moneter itu diklasifikasikan sebagai pos non-moneter karena berkaitan dengan aset atau liabilitas jangka panjang yang nilainya itu bisa berubah. Nah, selanjutnya ketiga itu tentang mata uang asing. Di moneter itu jika diperlakukan seperti mata uang lokal, maka dianggap sebagai pos moneter. Contohnya kas dalam dolar Amerika Serikat atau piutang dalam euro. Kemudian yang di non-moneter itu jika mata uang asing itu dianggap sebagai komoditas atau misalnya diperlakukan seperti emas atau instrumen investasi, maka itu adalah pos non-moneternya. Baik, selanjutnya yang berkaitan dengan utang jangka panjang dalam mata uang asing. Di moneter itu dicatat dengan kurs penutupan atau kurs yang berlaku pada akhir periode laporan, karena nilainya tetap dalam mata uang asing dan bisa langsung diukur, maka termasuk pos moneter. Yang di pos non moneter itu jika utang tersebut mengandung unsur konversi saham atau misalnya obligasi konversi dan nilainya itu bergantung pada harga pasar saham. Yang terakhir tentang utang yang dapat dikonversi atau convertible debt. Nah, untuk moneter, jika harga pasar saham itu di bawah harga konversi, utang itu tidak mungkin dikonversi dan tetap menjadi utang biasa karena tidak berubah menjadi saham. Nah, nilainya itu tetap, maka termasuk di moneter.
Nah, untuk yang non-moneter itu jika harga pasar saham atau lebih tinggi dari harga konversi, maka utang kemungkinan besar akan dikonversi menjadi saham. Nah, karena nilainya itu berubah menjadi ekuitas dan bergantung pada harga pasar. Baik, selanjutnya yaitu mengenai indeks harga. Sebenarnya apa sih indeks harga itu? Nah, indeks harga itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan mengenai berbagai perubahan yang terjadi pada harga itu sendiri dari waktu ke waktu. Cirinya apa aja? Yang pertama, dipakai sebagai standar perbandingan harga sepanjang waktu. Yang kedua, penetapan indeks harga didasarkan pada sesuatu yang relevan, dan yang terakhir ditetapkan oleh sampel dan bukan populasi. Nah, macam-macam indeks harga sendiri ada 3. Yang pertama ada indeks harga konsumen, yaitu perubahan harga barang atau jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Kemudian ada indeks harga yang diterima dan dibayar petani, yaitu indeks harga yang harus dibayar oleh petani, baik itu nantinya untuk biaya hidup maupun untuk biaya produksi. Dan terakhir yaitu indeks harga produsen, yaitu perubahan pada harga pembelian barang oleh para produsen pada waktu tertentu. Baik, yang selanjutnya adalah akuntansi tingkat harga. Akuntansi tingkat harga sendiri biasa disebut juga dengan akuntansi inflasi. Dengan pengertian yaitu cabang dari akuntansi yang mencoba menyesuaikan jaringan laporan keuangan terhadap perubahan tingkat harga, misal inflasi atau deflasi. Nah, karena dalam akuntansi konvensional kita biasanya pakai prinsip historical cost atau harga perolehan saat transaksi terjadi, angka-angka dalam laporan keuangan bisa menyesatkan saat terjadi inflasi tinggi. Misalnya, aset yang dibeli bertahun-tahun dicatat dengan harga lama, padahal nilai sekarang sudah jauh berbeda. Laba bisa kelihatan besar hanya karena harga jual naik akibat inflasi, padahal nilai real tidak bertambah sama sekali. Lalu untuk tujuannya sendiri antara lain adalah memberikan informasi keuangan yang lebih realistis dan membantu pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Lalu yang selanjutnya di sini ada current cost accounting atau CCA, yaitu mengubah angka di dalam laporan keuangan berdasarkan harga pengganti saat ini. Lalu ada juga CPPA atau Current Purchasing Power Accounting, yaitu menyesuaikan laporan keuangan dengan indeks harga umum seperti indeks inflasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.